Suatu pagi, cuaca di kerajaan rimba belantara terlihat cerah. Penghuninya adalah binatang dari berbagai jenis yang berperilaku seperti manusia. Setiap jenis binatang memiliki raja masing-masing. Pemegang kedudukan tertinggi adalah pemimpin agung yang dijabat oleh Raja Pelanduk. Sesuai dengan namanya, kerajaan itu terletak di kawasan hutan belantara yang dikelilingi lautan luas. Pohon-pohon besar berdiri kokoh di pinggir-pinggir negeri yang menjadi gerbang masuk ke kawasan kerajaan rimba belantara. Makin ke dalam makin pekat dan gelap oleh rimbunan dedaunan. Negeri itu berbukit-bukit dan jarang didatangi manusia. Di belakang bukit sebelah barat rombongan rusa yang dipimpin rajanya tengah merumput. Di atas pohon-pohon besar, sekawanan monyet bergelantungan tengah makan buah-buahan. Begitu pula burung-burung ikut merubung pohon senduru yang tengah berbuah. Sementara di bawah pohon, pasukan singa tengah bermalas-malasan. Setelah memegang tampuk kekuasaan, Raja Pelanduk berhasil menyelesaikan konflik antar bangsa binatang di kerajaan rimba belantara yang sangat luas itu, misalnya konflik antara bangsa semut dan gajah, konflik serigala dengan kambing, serta konflik kera dengan singa. Semua persoalan dalam kerajaan itu, satu persatu, bisa diselesaikannya dengan baik. Dengan kecerdikannya sebagai pemimpin agung, Raja Pelanduk bisa memecahkan setiap persoalan yang muncul di kerajaannya. Dengan kebijaksanaannya, semua persoalan ditangani dengan baik. Walaupun dia bersikap baik, dia tidak segan-segan bersikap tegas jika keadaan mengharuskan seperti itu. Dia pun bisa bersikap menghibur jika suasananya cocok untuk itu. Gambaran Pelanduk yang cerdik, bijaksana, tegas, dan lucu benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Untuk itu, Raja Pelanduk atau pemimpin agung terkenal di seluruh negeri dan mendapat kepercayaan penuh dari rakyatnya, bangsa, binatang. Akhir-akhir ini pemimpin agung banyak termenung di singgasana. Kebesarannya, sebuah batu marmer mengilap yang dikhususkan untuknya. Waktu begitu cepat berlalu. Kejayaan masa lalu kerajaan rimba belantara segera berganti. Hims, mengapa semuanya begitu cepat? Dulu sepanjang mata memandang hanya kehijauan dan kesuburan. Kini semua itu terkikis secara perlahan. Pohon-pohon di bukit mulai meranggas, daun-daun berguguran. Musim tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Keadaan alam berubah-ubah. Aku ingin mengubah hukum rimba belantara menjadi hukum Pelanduk bijaksana. Aku ingin mengembalikan kejayaan yang pernah diraih oleh kerajaan rimba belantara ini. Bisakah, akankah cita-citaku tercapai? Lamunannya buyar seketika saat seekor banteng putih yang merupakan patih kepercayaannya datang menghadap. Mohon maaf, saya mengganggu, pemimpin agung, kata patih sambil menghaturkan sembah. Ya, tidak apa-apa, patih. Ada masalah yang harus hamba laporkan kepada tuan. Masalah apa, patih? Begini, pemimpin agung, menurut laporan Menteri Urusan Pangan, persediaan makanan kita makin berkurang, terutama beras. Sayur-sayuran juga tidak sebanyak dulu lagi, begitu pula buah-buahan. Seperti persoalan manusia saja, patih. Benar, Baginda, lama-lama barang-barang yang kita perlukan, semuanya impor. Kelebihan kita adalah semuanya gratis, sedangkan manusia, pemimpin agung dan patihnya tertawa bersama-sama. Meminjam istilah manusia, kalau dikaji secara ilmiah persoalan yang muncul sangat rumit dan sulit, tuan. Paman Patih, rumit dan sulit beda tipis. Minggu depan undang semua raja para binatang yang ada di rimba belantara ini untuk bermusyawarah. Kita menampung saran, pemecahan masalah untuk kelangsungan kehidupan di kerajaan ini. Baiklah, jika itu jalan terbaik menurut pemimpin agung, kata Patih sambil mengahaturkan sembah. Kemudian, Patih Badak Putih segera menunaikan tugas yang diberikan kepadanya. Sebelum sampai pada waktu yang ditentukan untuk bermusyawarah, Raja Pelanduk pergi seorang diri ke wilayah kerajaannya dengan cara menyamar. Dia tidak mau diketahui siapa
pun bahwa dirinya tengah mendata wilayah mana yang rawan pangan, dan wilayah mana yang tanahnya sudah tidak subur lagi. Makin hari perkembangan di negeri itu makin mengkhawatirkan, penambahan penduduk rimba belantara meningkat pesat. Sementara itu, tumbuh-tumbuhan pun tidak berbuah sebagaimana biasanya. Hukum rimba sedikit demi sedikit berlaku kembali. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Hal inilah yang ditakutkan oleh kebanyakan binatang kecil yang tidak memiliki kekuatan fisik. Hari yang ditentukan itu pun tiba. Pagi-pagi sebelum matahari terbit, para raja binatang sudah mulai sibuk mempersiapkan diri hendak berangkat. Sepagi itu suara mereka sudah terdengar riuh. Perjalanan ramai dengan rombongan binatang yang menuju tempat musyawarah. Seluruh raja binatang berjalan menuju tempat pertemuan. Di tengah lapangan yang luas dan hijau berkumpul seluruh raja binatang. Tidak lama kemudian, pemimpin agung diiringi para pejabat rimba belantara memasuki lapangan. Pemimpin agung berdiri di atas gundukan tanah menyerupai bukit kecil. Musyawarah dimulai. Para raja rimba belantara yang saya cintai, penduduk negeri, kita ini sangat pesat, padahal simpanan makanan kita tinggal sedikit. Kita lihat tanah di negeri kita ini makin lama makin kering. Beberapa ahli pangan sudah meneliti untuk meningkatkan panen, tetapi tetap saja tidak berhasil. Untuk itulah pertemuan ini diadakan. Saya ingin mendapat masukan dari raja-raja penghuni rimba belantara ini. Pemimpin agung yang hamba hormati, negeri kita saat ini telah membuat manusia terpesona sehingga mereka menebang kayu-kayu besar di pinggir negeri. Kita tahu akibatnya jika kayu-kayu itu ditebangi, kata orang utan. Pemimpin agung, bagaimana kalau semua kotoran kita dijadikan kompos untuk pupuk supaya tanah kita kembali subur? Kata Raja Kerbau. Kami setuju, pemimpin agung. Bukankah kotoran kambing bagus? Juga untuk pupuk? Sambung Raja Kambing. Hamba usul supaya kita minta pendapat dan nasihat ahli nujum. Kerajaan rimba belantara, ujar Raja Gajah penuh semangat. Benar, Baginda, sahut Raja Burung. Setuju, Baginda, kata Raja Kera. Betul, pemimpin agung, sahut binatang lain. Banyak binatang yang menyetujui usulan Raja Gajah. Akhirnya, pemimpin agung memberikan kesempatan kepada ahli nujum, Raja Kura-Kura. Ahli nujum kerajaan yang saya hormati, saya beri kesempatan untuk memberikan pendapat. Suasana musyawarah menjadi sunyi. Semua binatang ingin mendengarkan Raja Kura-Kura berbicara. Terima kasih, pemimpin agung, kata Raja Kura-Kura dengan hormat. Hamba prihatin dengan keadaan kerajaan kita. Hamba memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya diberi petunjuk. Petunjuk ke-12 itu memperlihatkan sebuah kerajaan yang sangat subur dan makmur. Manusia dan binatang hidup rukun dan saling menghargai. Mereka terlihat bahagia karena kebutuhan hidup mereka sudah terpenuhi. Kenapa mereka bisa seperti itu? Tanya Raja Serigala. Enak sekali hidup mereka. Ya, kata Raja Makan Tutul. Apa penyebabnya? Sahut Raja Tupai. Nah, begini, teman-teman. Kerajaan itu memiliki burung ajaib atau burung yang dikeramatkan. Namanya Ranggam Tutup atau Kakang Kaput. Doa burung itu selalu dikabulkan oleh Tuhan. Burung itu benar-benar ajaib. Manusia di kerajaan itu selalu mengadakan acara selamatan Ranggam Tutup setelah panen. Acara itu dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada burung Ranggam Tutup dan kepada semua alat pertanian yang pernah digunakan. Memasak beras baru merupakan pantangan atau tuhing sebelum diadakan upacara selamatan Ranggam Tutup. Bersambung, jangan lupa simak kelanjutan cerita berikutnya ya. Hanya di sini tempatnya. Jangan lupa like dan bagikan.